Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan ngajak saudara merenungkan tentang satu judul, yaitu mengelola hati. Ya saudara, ya kita lihat ayat firman Tuhan yang terkenal di dalam Amsal 4 ayat 23, bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sumber hidup kita itu dari hati, saudara. Kalau kita nggak bisa menjaga, melindungi, mengelola akan hati dengan segala kewaspadaan, maka kita akan mengalami kerugian besar kalau sampai hati ini kena sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi kita harus bisa melindungi hati, menjaga hati kita. Ya seperti misalnya saudara sebuah perkampungan begitu ya, perkampungan di lereng bukit begitu, kehidupan dari seluruh manusia-manusia atau penduduk dari kampung tersebut tergantung dari sebuah sungai, ya sungai yang menghidupi akan penduduk tersebut. Nah, sungai itu kan ada asalnya, ada sumbernya. Nah, sumbernya itu adalah mata airnya. Nah, tentunya penduduk ini akan sangat menjaga mata air dari dari gunung tersebut yang menjadi sumber air yang mereka butuhkan. Mereka pasti menjaga jangan sampai air itu dikotori oleh sesuatu, jangan sampai mata air itu saudaraku, diracun. Jangan sampai, tentunya mereka sangat melindungi dan menjaga. Demikian kira-kira gambaran dari ayat ini. Hidup saudara, hidup saya sangat tergantung pada sumber, yaitu hati kita. Nah, kalau kita nggak bisa jaga hati, berbahaya saudaraku. Nah, kali ini saya akan khusus membahas ayat-ayat firman, beberapa ayat firman mengenai sakit hati. Jadi kalau orang itu sakit hati, saudara, berarti sumber kehidupan Anda sakit. Betul ya? Kan di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau sampai sakit hati, berarti sumber kehidupan saudara sakit. Nah, kan repot, saudara. Itu penting sekali kan. Itu kan sumber kehidupan. Kalau sampai orang kena sakit hati gitu ya, saudaraku ya. Kan berarti kan sumbernya sakit, saudara ya. Sumber kehidupannya sakit. Jadi nanti semuanya jadi sakit. Nah, ini yang harus kita jaga. Saya temukan ada satu ayat, saudara, di dalam Ayub pasal 5 ayat 2. Ini lucu, saudara, tapi inilah firman Tuhan. Jadi saudara simak baik-baik, ingat baik-baik bahwa sakit hati itu dikaitkan dengan kebodohan, saudara. Di sini dikatakan demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau sampai kita ini sakit hati, itu firman ini katakan kita ini orang bodoh kalau sampai sakit hati. Karena kamu nggak bisa mengelola hatimu, nggak bisa menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sehingga hatimu sakit. Nah, kalau sampai hatimu sakit, nanti itu akan membunuh engkau. Di sini dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Nah, tentunya berikutnya orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya nggak akan bahas iri hati, saudaraku. Tapi dari satu ayat ini, kita temukan bahwa sakit hati itu dihubungkan dengan orang bodoh, saudara. Kalau kita mau jadi orang bijak, jadi orang pintar, jangan mau sakit hati, saudaraku ya. Meskipun sakit hati itu adalah sesuatu yang manusiawi dan wajar. Tapi kalau kita kena sakit hati, ya jangan mau sampai berlama-lama, saudara.
tertusuk hati kemudian sakit, jangan sampai itu menjadi luka yang berlama-lama sehingga menjadi borok. Ya, ini gambarannya secara fisikly itu menjadi sesuatu yang terus mengganggu begitu. Jangan mau, saudaraku, cepat-cepat selesaikan. Ya, itu sakit hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi sakit hati bisa membunuh. Tapi kalau orang sampai terbunuh oleh sakit hati, dikatakan oleh firman ini, dia bodoh. Nah, satu lagi ayat, ya ini bukti ya saudaraku ya. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, ayat ini ngajari saudaraku pada kita, sekali lagi, kalau kamu gampang kena sakit hati, atau rapuh terhadap sesuatu, sehingga akhirnya sakit hati begitu ya, ada cemooh, ada ejekan, ada hinaan, ada kritikan, langsung sakit hati, itu bodoh. Apalagi langsung dia menyatakan bahwa aku sakit hati, ya, bahwa mengapa kok aku diperlakukan seperti ini dan sebagainya ya. Jadi gampang offended, gampang tersinggung saudaraku ya. Nah, orang seperti itu, orang tersinggung kemudian sakit hati ya, itu orang bodoh saudara, dikatakan di sini. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hati. Langsung gitu ya, begitu kena langsung sakit hati. Jadi mudah sakit hati, itu orang bodoh saudara. Nah, pertanyaan, apa kita ini nggak bisa sakit hati? Oh, bisa saudaraku. Tapi harus sadar bahwa kalau sampai hatiku sakit, nah seluruh kehidupanku jadi sakit. Jadi aku nggak mau memelihara sakit hati. Segera aku selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan mampu menolong kita untuk membebaskan diri dari sakit hati itu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas lain waktu, saudaraku. Yaitu dengan melepas pengampunan, kemudian ya kita mengabaikan. Di situ dikatakan, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi ada cemooh gitu, ya sudah abaikan saja. Bukankah ada pepatah yang berkata, peribahasa, saudaraku, yang berkata, kafilah tetap berlalu, ya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ada kalanya kita harus belajar untuk cuek terhadap cemooh-cemooh itu. Bukan berarti anti kritik loh, saudaraku. Kadangkala kritikan-kritikan itu penting untuk kita memperbaiki diri. Jadi kalau ada sesuatu yang kita anggap itu sebagai sebuah kritikan, kita dengar. Barangkali ini baik untuk aku bisa lebih baik lagi. Ini adalah masukan yang berguna. Demikian. Tapi kalau kritikan bikin sakit hati, itu orangnya bodoh itu. Yang sakit hati itu bodoh. Satu ayat lagi ya saudara sebelum kita akhiri. Amsal 27 ayat 3. Ingat-ingat ini. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Wah, ini bahasanya puitis saudaraku. Batu itu kan berat ya saudaraku. Pasir juga ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati. Jadi saudaraku, sakit hati itu beban yang berat. Apalagi kalau saudara lanjutkan kalimat berikutnya, sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi kalau ada orang yang mencemooh kita, ada orang yang mengkritik kita, mencoba menyakiti kita, tapi kita lihat itu nggak logis sama sekali. Itu hanya karena kebencian mereka, hanya karena mereka iri hati dan sebagainya. Kenapa Anda tanggapi? Itu orang bodoh mereka. Mereka bukan mengkritik, tapi mencemooh kita karena apa? Karena mereka itu sakit hati kepada kita. Mengapa sakit hati? Ya karena iri dan sebagainya begitu. Jadi mereka masuk kategori orang bodoh. Jadi kalau saudara ngelihat yang begitu, ada serangan-serangan, cemooh, ejekan, hinaan, fitnaan dan sebagainya, jangan terpengaruh, saudaraku. Abaikan saja. Di sini dikatakan ya di Amsal 12 ayat 16 tadi ya,
tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, kalau sampai kena yang begitu saudara tanggapi dan kemudian itu membuat saudara sakit hati, wah itu berat. Lebih berat dari batu atau dari pasir, dikatakan demikian oleh ayat ini. Jadi saudaraku, mengelola hati itu sangat-sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita kecolongan, saudaraku, hati kita sampai kemasukan sakit hati. Ya, Tuhan Yesus berkati.